Korang udah pernah lihat belum kejadian nyata? Jajan apa? Negara yang dulu mau mengganyang Malaysia, sekarang negara itu masyarakatnya membabu dekat negara Malaysia. Aduh, sekata-kata ya. Ini YouTuber yang selalu ngebelain Malaysia tadi ya. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Malaysia Babu Teriak Babu. Malaysia menyesal lihat TKI sukses. Malaysia mulai meniru. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP akan menyiasat dakwaan berlakunya pencatutan harga melampau di kedai runcit yang diusahakan oleh warga asing. Ini selepas pihak kementerian menerima laporan manipulasi harga kedai yang dikenalikan kebanyakannya warga Aceh dan Pakistan di seluruh negara. Ada beberapa premis di sini, Orang kesemuanya Malaysia 1, pergi 2, ke 3, Singapura, 4, Babu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Milik orang asing. dan sampai hujung sana, kesemuanya adalah perniagaan yang mana ditunjangi oleh warga asing. Maksudnya orang Indonesia kan? Iya. Jadi di rumah juga Orang buka tempatan ruko nggak gitu, Kak? berdaya. Oh, ada ruko juga? Ada 2. Ruko 2? Wow. Ya. Yang di pasar malam ada 5? Waduh. Ada kawan dari Indonesia dulu datang ke sini, tak ada apa-apa, jadi kuli. Sekarang ada yang jadi bos, ada yang jadi kontraktor buat rumah, dan macam-macam. Ini lagi nyeritain TKI ya yang berhasil orang Malaysia. Ringgit berjaya menghibur diri dengan kata-kata jika dapat ringgit berjaya. Orang Indonesia adalah diaspora yang terbesar di Malaysia. Bahkan, jumlahnya sampai sekitar 3,5 juta yang tercatat secara resmi. Ini belum ditambah yang masuk secara ilegal, keturunan Indonesia yang sudah menjadi warga Malaysia, serta orang Indonesia yang sudah menetap dan menjadi warga Malaysia. Di antara mereka, mengaku sering sekali mengalami diskriminasi, walaupun semakin tahun semakin berkurang, karena banyak dinamika perubahan yang terjadi. Orang berdarah Indonesia di Malaysia umumnya dipandang rendah karena Indonesia mengirimkan tenaga kerja kasar. Namun, sekarang situasi sudah jauh berbeda. Banyak orang Indonesia yang berhasil menjadi pembesar di Malaysia. Ini bisa kita lihat dari banyaknya orang Indonesia di Malaysia, tetapi tidak terlihat sebanyak orang Bangladesh. Padahal secara data, jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Hal ini dikarenakan sifat orang Indonesia yang cenderung senyap ketika hendak meraih tujuan. Mereka banyak yang sudah berhasil menyelinap dalam industri strategis seperti bisnis dan perdagangan. Sementara orang lokal Malaysia sendiri, makin tahun makin banyak bekerja di luar negeri sebagai buruh kasar, baik yang legal maupun ilegal. Disebabkan bekerja dalam negeri sendiri di sektor tersebut kurang mendapatkan perhatian, serta harus bersaing dengan pendatang asing yang lebih irit dan gesit. Kak Lisa nanti tolong bagi pendapat tentang disebabkan keturunan Indonesia selalu dihina mak bapak. Saya orang Indonesia, saya lahir di Malaysia. Okey, pasal ni aku dah macam pakar motivasi ya. Dah macam pakar penasihat. Di luar bidang aku dah ni. Tapi tak apa, kita share je. Okey, apa yang awak tanyakan ni, benda tu berlaku dekat saya. Okey, masa zaman saya persekolahan, saya ni, mana yang tak tahu lagi, Lisa ni keturunan Indonesia. Darah yang mengalir dekat badan aku ni keturunan Indonesia. Daripada nenek atau mak bapak aku, semua adik-beradik aku yang lain semua Indonesia. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Jadi kesimpulannya, masa zaman persekolahan tu,
Aku je lah yang betul-betul macam sebab Lisa lahir Malaysia, lepas tu Lisa membesar kat Indonesia, and then sampai buat masa buat IC, Lisa balik semula kat Malaysia. So Lisa menetap kat Malaysia lah dan kahwin dengan orang Malaysia juga. Dan ada anak-anak saya tu dah kira bumi putera lah. Saya je yang bukan bumi putera, walaupun masih Indonesia orang hina kita, okay, orang hina kita sebab keturunan kita, biar je. Biar je orang nak hina kita. Sebab apa? Kita kena ingat asal usul kita. Kita kena sentiasa mengingati dari mana asalnya mak bapak kita. Jangan lupa daratan. Walaupun kau dah duduk menumpang dekat negeri orang ni contohnya, walaupun kita ni kira pendatang lah, sebab mak bapak kita ni bukan orang asli sini, cuma PR je kadang. Macam Lisa. Macam Lisa takkan lupa daratan. Aku ni memang keturunan Indonesia. Adik-beradik mak aku, adik-beradik ayah aku, nenek aku, semuanya orang Indonesia. Semuanya cuma orang kat Indonesia. Sini Lisa bagi pandangan lah dekat orang-orang yang menghina lah kan. Kat mana rumpun mana kau berpijak, kat mana pun kau duduk, kat mana pun kau berkumpul, kita sama je. Sama-sama makan nasi, sama-sama cari rezeki. Lagi satu, kita semua sama je. Orang Indonesia ada cantik, ada tak cantik. Orang Indonesia ada baik, ada tak baik. Sama, Malaysia pun sama. Orang Malaysia pun ada cantik, ada tak cantik. Ada baik dan ada tak baik. Sebab tu ada penjara untuk orang yang tak baik, orang jahat. Sebab tu ada syurga dan neraka untuk orang yang jalan Allah dengan orang yang menyempang. Jangan sampai mak berceramah. Mak tak suka berceramah bab agama ni, sebab kita ni banyak lagi pelajaran yang kita tak ada. Tapi kita berusaha menjadi orang baik. Janji kita tak kacau orang. Kat mana pun kita duduk, biarlah orang nak mengata kita, nanti dia akan diam sendiri. Janji jangan kita buat orang. Ingat tu. Jangan pernah sesekali kita yang buat orang, biar orang yang buat kita. Ingat pesanan Lisa. Terus masalahnya di mana ya? Teman gue aja nikah sama warga negara Malaysia yang kerja di Jakarta karena gajinya lebih besar karena dia jadi ekspat di Jakarta. Kamu tahu di Turki banyak juga orang Malaysia kerja di Turki dan jadi pegawai aja gitu, bukan buka usaha. Kalau gara-gara banyak orang Indonesia kerja di Malaysia terus kalian anggap kami lebih miskin daripada Anda, terus apa kabar orang-orang India yang merata di seluruh dunia, mereka cari kerja di negara lain dan mereka bisa jadi CEO di Google dan sebagainya. Sekarang CEO mayoritas orang India loh. Jadi ngerantau itu nggak hina ya. Yang hina itu orang yang menganggap rendah orang yang merantau. Kadang orang kan emang harus ganti suasana gitu. Misalnya hidup teman gue nih dari Amrik gitu, dia ngapain di Turki? Padahal Turki itu kan di bawah Amerika. Tapi ya dia emang pengen ganti suasana. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan? Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutip buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Di Malaysia sanggup jadi cleaner di Singapura sebab gaji dia 10K, 10,000. Macam biar betul kan? Takkanlah pensyarah sanggup jadi cleaner. Kan gaji pensyarah tinggi ke? Lepas tu, I pun tengoklah gaji dia dapat berapa. Okay? 1,900 sahaja tak sampai 2K tau. Dan yang paling teruk sekali, dia dah 5 tahun gaji dia tak naik. Ya Allah. Macam gaji tadika lah pula. Serius lah. Takkanlah IPS punya lecturer gaji macam ni.
Oke guys, demikian satu buah video yang membahas tentang kesombongan dan juga keangkuhan dari warga Malaysia terhadap pendatang ataupun warga asing yang bekerja, yang mencari pekerjaan di Malaysia. Seringnya mereka memandang rendah terhadap pekerja asing, dan salah satunya mereka sering memandang rendah para TKI Indonesia karena banyak TKI Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ataupun babu. Makanya sering netizen Malaysia menjuluki Indonesia adalah negara babu. Akan tetapi mereka tidak ingat bahwasanya warga Malaysia juga banyak yang bekerja di luar negeri seperti halnya Singapura, Australia, dan juga Korea. Dia juga bekerja kasar seperti dalam video tadi, bagaimana rakyat Malaysia bekerja di Singapura untuk bisa memperoleh gaji yang lebih besar daripada gaji di negaranya. Dan kesimpulan dari pembahasan video ini, bagaimana warga Malaysia seringnya merendahkan pendatang asing ataupun warga asing yang mencari pekerjaan di Malaysia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan juga Elite Indonesia Group. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.